warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tri Nuryani, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104183 Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 16 Muara Padang di kelas 6 dengan materi Allah Maha Segalanya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita sehat semua ya. Bu, di sini mau absen dulu ya. Yang hadir bilang hadir, yang tidak ada silakan dijawab alasannya apa kenapa temannya tidak hadir ya. Alfiana Dwi Cahya Aura. Hadir, Bu. Bintang. Hadir, Bu. Dwi Nuriski. Oh, kenapa? Izin ya? Eka Ramdhani. Tiara. Ya, Van? Untuk menambah cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Agar semangat kita hari ini belajar, jadi kita ice breaking dulu. Ayo, tepuk semangat. Semangat semua ya. Jadi Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah berbuat salah sama ibunya? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Gak ada. Pernah berbuat salah dengan temannya? Saya, Bu. Oh iya. Ketika berbuat salah, minta maaf gak? Iya.
Baik, coba perhatikan gambar di depan ini. Ini gambarnya lagi apa? Saya, Bu. Ya, coba. Gambar di depan sedang meminta maaf kepada teman. Nah, iya. Ada lagi yang bisa jawab? Ini kenapa gambarnya? Ya, tadi meminta maaf. Berarti ada teman salah satunya berbuat. Nah, ya. Nah, berhubungan dengan gambar ini, maka ini nyambung dengan pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Ya, materi kita pada kali ini yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 4 ya. Ada Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Ibu punya video. Coba kalian simak dan simpulkan maksud dari video ini apa ya. Orang teman tidak sengaja mendengar doa terlalu keras yang mengenai kaki kamu. Meskipun sakit, kami tetap tenang. Fahmi, aku benar-benar tidak sengaja. Maafkan aku ya. Tidak masalah. Aku tahu itu tidak sengaja. Ayo terus main. Di masjid saat kami sedang berdoa, seorang anak kecil lari-lari dan tak sengaja menabrak sajadahnya. Hati-hati nak. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja kan? Kami selalu menunjukkan kesenangan dan kebaikan hati, bahkan saat situasi bisa membuat orang lain kesal. Di akhir hari, kami berdiskusi dengan ayahnya tentang pentingnya sabar dan memaafkan. Fahmi, kamu selalu bersikap sabar dan Kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai dan harmonis. Kita semua bisa belajar dari sikapnya untuk menghadapi kesulitan dengan hati yang lapang. Dari video ini, ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo boleh Bintang, bagaimana video tadi? Video tadi menunjukkan bahwa Fahmi ya bersifat sabar dan pemaaf. Ya, betul lah ya, kasih tepuk tangan untuk Bintang. Betul ya. Jadi itu video tadi berkaitan dengan materi kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segalanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, yang pertama mengenal dan memahami arti Asmaul Husna. Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Yang kedua, menjelaskan makna sifat-sifat Allah tersebut beserta contohnya dalam kehidupan. Dan yang ketiga, menumbuhkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman Asmaul Husna. Pertama itu ada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya itu Maha Pengampun. Jadi Allah itu mengampuni dosa hambanya yang bertaubat berulang kali. Jadi taubatnya itu berulang-ulang ya, gak cukup sekali. Taubatnya tidak cukup dengan sholat, tetapi juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain maksudnya. Lalu yang kedua, ampunannya tidak terbatas, meliputi semua dosa kecil, syirik tanpa taubat. Tuh, ampunan Allah itu tidak terbatas. Allah itu Maha Pengampun. Walaupun kita sering berbuat salah, ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu selanjutnya, memberi harapan bagi hambanya agar tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun berbuat salah, dosa, tidak berputus asa, ya, tetap terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teladannya dari Asmaul Husna Al-Ghaffar ini ya, rajin beristighfar dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika kita berbuat salah, lupa ucapan astagfirullahal. Iya, dan ketika ada teman yang salah dan meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkan kesalahan tersebut ya. Lalu selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Afu. Al-Afu artinya Maha Pemaaf ya.
Allah menghapus dosa hingga seakan tidak pernah terjadi. Jadi Al-Afu ini lebih mendalam dari Al-Ghafar. Al-Ghafar itu tadi pengampun, Al-Afu ini pemaaf. Jadi dimaafkan, tidak ada bekas, dihapus dosa kita. Nah, itu adalah Al-Afu. Terus sifatnya menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Jadi Allah itu maha lembut. Lalu mengajarkan manusia untuk mudah memaafkan tanpa dendam. Ya, jadi ketika ada temannya yang berbuat salah, lalu menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan dan tidak boleh menyimpan dendam. Ya. Dan teladan dari Asmaul Husna ini memaafkan teman yang bersalah dengan ikhlas. Ikhlas itu tulus ya, tidak mengungkit-ungkit kesalahannya terus. Nah, Al-Ghafar dengan Al-Afu ini mirip, ya. Apa sih bedanya? Nah, ini kita bahas ya. Al-Ghafar mengampuni dosa, tetapi masih dicatat dosanya itu, ya. Sedangkan Al-Afu itu dihapus dosanya. Dihapusnya dengan melalui taubat, taubat nasuhah, taubat yang sesungguhnya, yang tulus, ya. Dari kedua Asmaul Husna ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Nah, mengajarkan umat Islam untuk bersifat pengampun dan pemaaf. Artinya Allah Maha Esa. Esa itu artinya satu atau tunggal. Ya, Allah itu hanya satu, tidak ada sekutu dan tandingannya. Semua ciptaan itu bergantung kepadanya. Mengajarkan tauhid hanya beribadah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah. Dan dari Al-Wahid ini ya, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dan berdoa. Kalau ibadah hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta apapun itu hanya kepada Allah. Lalu selanjutnya As-Somad. As-Somad itu artinya maha dibutuhkan. Semua makhluk memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha segalanya, maha menolong, maha pemaaf ya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Allah bisa melakukan apapun itu yang Allah inginkan dengan tangan Allah itu sendiri. Ya. Terus menjadi tempat bergantung di segala keadaan. Kita mau susah, mau senang, itu mintanya kepada Allah. Kalau susah, kita pasti ingin dimudahkan. Dengan apa? Dengan ikhtiar dan berdoa. Berdoanya kepada Allah. Nah, teladan dari As-Somad ini ya, selalu berdoa dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau paham. Jadi di sini Ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Nah, ini ada tugasnya. Sebelum mengerjakan tugasnya, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama, Ibu akan kasih soal. Soalnya itu bagaimana jika kalian mempunyai teman yang sering mengganggu? Apa yang harus dilakukan sesuai teladan Asmaul Husna. Nah, nanti kalian jelaskan, diisi di lembar jawaban ya. Lalu yang kedua, kalian membuat kaligrafi. Paham ya ngerjakannya? Ya, Ibu bagikan. Ya. Nih, nanti ini penjelasan Asmaul Husnanya. Ini Asmaul Husnanya, nanti ini disalin di sini. Kamu apa sih? Nanti Ibu kasih contohnya ya. Digambar ya. Artinya Allah Maha Tunggal. Itu ditulis. Ya. Jadi Asmaul Husnanya ini dikasih hiasan pinggir-pinggirnya ya, biar bagus. Lalu dikasih warna. Ya nggak apa-apa. Ya, silakan dibuat. Ya, bagus ini. Lanjutkan.
Nanti dikasih warna biar cantik ya. Ya, silakan maju di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya Berusaha memaafkan kesalahan teman dan tidak menyimpan dendam di dalam hati. ya. Kelompok satu ini, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Safira. Menurut kami penjelasan dari kelompok satu sudah sesuai dari permasalahan dan isi materi. Iya, ya hasil diskusi dari kelompok satu ini sudah bagus ya. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman tersebut berbicara untuk tidak mengganggu lagi. Ya, selanjutnya. Kami dalam beberapa bulan akan menjelaskan kita perasaannya dalam asmaul husna al-arti Allah subhanahu wa ta'ala dan benda yang melakukan dosa pun yang kepadanya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan menghapus dan menghilangkan dosa. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah bagus. Silakan. Dah ya, itu tadi hasil dari kerja kelompoknya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mandiri ya. Ini dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan dan dijawab. Ini soalnya jawabannya langsung di bawahnya ya. Jangan lupa dikasih nama. Sama. Baik anak-anak semuanya, silakan dikumpulkan tugas mandirinya. Sini dikumpulkan. Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya bahwa Allah itu maha segalanya. Tadi ada Asmaul Husna apa aja? Al-Ghaffar. Artinya maha pengampun. Al-Afu artinya maha. Iya, terus ada Al-Wahid, terus ada As-Somad ya. Jadi dengan mengenal Asmaul Husna ini, semoga kita menjadi orang yang selalu taat, menjadi pribadi yang selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Baiklah, jadi untuk tugas selanjutnya nanti kita akan mencari contoh-contoh teladan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang silakan dipimpin ketua kelasnya, kita berdoa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.